bagian yang merupakan paling menonjol untuk yang disorot. Jadi setiap produk sepeda yang dibuat atau diproduksi itu bagian frame sepeda yang paling ditinjau lebih dahulu. Nah, ini kenapa disorot, karena frame sepeda itu bagian terutama untuk sepeda yang terutama untuk ditujukan kepada sepeda yang digunakan biasanya untuk kegiatan-kegiatan berat atau yang berpotensi menimbulkan beban yang besar. Salah satunya sepeda gunung ini, karena kita tahu sepeda gunung itu merupakan sepeda yang dipakai pada medan yang begitu curam dan medan yang berat gitu katakanlah. Nah, ini juga medan yang berat mempengaruhi juga beban yang besar gitu. Nah, kemudian rancang produk frame sepeda gunung memerlukan rangka yang memiliki kekakuan optimal serta memiliki manuver yang tinggi, namun tetap harus mempertimbangkan berat seringan mungkin gitu. Mohon maaf Bapak, bisa di scroll. Ngapunten, mohon maaf. Nah, untuk menguji kemampuan dan mengoptimasikan frame sepeda yang akan dibuat tersebut, maka dilakukan pengujian dengan metode elemen hingga gitu. Nah, di sini kami masuk ke subbab 2, ini permodelan. Nah, kami langsung masuk ke Mountain Bike Giant XTC. Jadi XTC ini merupakan sepeda yang menggunakan logam atau ya namanya XTC gitu. Jadi kami kenapa langsung memilih satu bahan itu karena kami cari dulu sepeda-sepeda itu, sepeda gunung terutama itu pakai bahan apa. Jadi kami menemukan aluminium 6061 T6 ini. Jadi sebelumnya kami searching dan banyak sepeda-sepeda gunung itu yang menggunakan aluminium ini, dan salah satunya adalah Mountain Bike Giant XTC ini. Nah, salah satu di antara sifat mekanis dari aluminium 601 T6 ini, sifat mekanisnya density atau kepadatannya itu senilai 2,7. Kemudian modulus of elasticity-nya 68,9. Poisson ratio-nya ada 0,33 dan ultimate tensile strength kekuatan tariknya itu 310 dan tensile yield strength-nya 276. Nah, dibanding kalau aluminium yang lain, jadi aluminium yang ini, aluminium 6061 T6 ini adalah aluminium yang paling banyak dipakai dari mulai produk bahan makanan, bukan bahan makanan, merupakan alat makanan, sampai ke rekayasa seperti ini, seperti sepeda ini. Nah, untuk yang geometrinya mungkin bisa dijelaskan oleh Hasan. Baik, Mas Anang, terima kasih atas penjelasannya untuk bab 1 dan bab 2 tadi. Untuk lanjutannya dari bab 2, mohon untuk menjelaskan ya Pak. Pertama yaitu geometri. Geometrinya itu untuk menentukan posisi-posisi sudut-sudut yang ada di badan frame rangka sepeda. Dari jenis XTC yang dengan ukuran medium. Dengan detail dari yang akan digunakan adalah top tube leg atau disingkat dengan TTL dengan nilai sudutnya nilai
ya nilai sudutnya untuk per partnya itu 609,6 mm. Sedangkan untuk scale tube angel STA itu terletak pada untuk bagian dekat untuk dudukannya itu 7 derajat, dan head tube angel STA untuk pas sudut bagian stangnya itu kira-kira 70 derajat, dan wheelbase-nya WB dengan ukuran 1088 mm, dan Z tube leg STL-nya itu 482,6 mm. Untuk bagian chain stack leg-nya, untuk bagian rujinya, bagian pada ruji itu kira-kira 466,26 mm, dan untuk total massa pada bodi rangka frame-nya itu antara kisaran 4,71 kg. Untuk pipa yang digunakan itu pipa hollow dalam proses perancangan sepeda gunung ini. Dilihat dari tabel, untuk tadi top tube-nya itu kira-kira panjangnya itu nilai 31,75 mm kali 2 mm. Untuk scale tube-nya sama dengan top tube-nya. Untuk supaya menopangnya bagiannya itu mempunyai massa, mempunyai tenaga untuk menopang tubuh manusia. Head tube-nya itu 44,5 mm kali 2. Head tube-nya 50,80 mm kali 2 mm. Untuk upper bagian atasnya ruji stay tube-nya itu 9,0,5 mm kali 2. Bawahnya pada ruji 9 sama dengan uppernya itu 9,05 mm kali 22 mm. Mohon ke Pak. Pada dapat dilihat itu contoh sketsanya yang tadi ada WB, STA, STL-nya itu pada posisi itu kami menentukannya pada model rangka sepedanya. Untuk selanjutnya bisa dapat dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini kondisi batas. Nilai dari beban yang akan diaplikasikan pada model menggunakan nilai dari penelitian yang telah dilakukan oleh Profil et al. Beban sebesar 2.400 Newton diaplikasikan searah pada bagian saat sumber, dan beban sebesar 1.200 Newton diaplikasikan pada bagian pedal dengan menggerak ke bawah dari sumbu Y. Bagian yang permukaan bawah hand tube diberikan tumpuan jepit, sedangkan untuk bagian ujung diberikan tumpuan roll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar mengenai kondisi batas yang diberikan. Bisa dilihat di gambar 4, kondisi batas yang diberikan pada analisis rangka sepeda. Baik, izin masuk. Jadi kami masih stop sampai situ karena rangka ini belum disimulasikan, Bapak. Jadi masih ke bagian kondisi batas tersebut. Ya, baik. Terima kasih ya kelompok A yang telah mempresentasikan hasil karya dalam hal pemilihan bahan untuk rangka sepeda. Ini dianalisis sendiri atau bagaimana ini?
menggunakan software atau merujuk pada artikel jurnal yang sudah ada? Kami masih merujuk pada jurnal ya. Ya. Baik, mungkin masukan, mungkin ada dari teman-teman yang lain terlebih dahulu ya. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan perihal ini? Ya baik, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Baik, tidak ada? Mungkin masih belum Bapak. Belum ya? Baik, mungkin untuk perbaikan ke depan, ini arahnya udah bagus, sudah memiliki konsep ya, bagaimana pemilihan bahan. Tetapi yang belum ada di sini setelah dilakukan ini menggunakan metode elemen hingga software. Software tersebut untuk melihat berapa beban maksimum yang dapat diterima oleh sepeda. Berarti di sini setelah disimulasi ditemukan berapa strength-nya atau yang modulusnya ditemukan berapa. Setelah ditemukan berapa strength-nya, strength maksimum atau yang modulus atau E atau juga yield strength, maka data tersebut dicocokkan dengan beberapa material. Di sini menggunakan kemarin logam non ferro. Non ferro di sini lebih dekat aluminium. Aluminium itu ada berapa tipe atau jenis? Dipilih ada 5 atau 6 jenis atau tipe aluminium yang dekat dengan nilai yield strength atau modulus elastisitasnya atau strength-nya, kekuatan tariknya, atau kekuatan buckling atau tekan dan sebagainya. Jadi data tersebut di ranking terhadap data yang lain seperti berat tadi, berapa berat dari sepeda dengan data yang ada terlihat tadi beratnya berapa, masanya adalah 4,7. Ini dari standar sepeda gunung. Ini kalau datanya seperti ini, yang mana yang beratnya itu masanya itu mendekati ini dari berapa jenis tipe aluminium. Kemudian dari cost harga juga bisa digandeng ya, dijadikan perbandingan harga dari 6 jenis tipe aluminium itu mana yang harganya relatif lebih murah dengan kekuatan yang hampir-hampir sama. Salah satunya material aluminium 6061 T6 bisa masuk. Atau ada tipe yang lain yang bisa dijadikan perbandingan sehingga kita punya pilihan untuk memilih jenis aluminium yang mana yang cocok untuk rangka sepeda dengan pertimbangan dari sisi kekuatan, dari sisi massa, berat material, dan dari sisi cost harga. Ada 3 variabel yang bisa dibandingkan untuk memilih bahan. Mungkin itu tambahan ke depan, setelah ini mungkin bisa ditambah setelah ditemukan berapa yield strength atau modulus elastisitas dari rangka ini setelah simulasi ya. Ini ada hasil simulasi, kemudian keluar titik maksimumnya di titik mana ini, dan berapa maksimum beban yang diterima apabila beban yang untuk satu sepeda itu adalah 2400 Newton ya. Di sini orang dikonversikan dari kilogram ke Newton menjadi
2400 Newton. Dengan 2400 Newton dengan daya untuk pedal sepeda ini untuk mendayung hingga bergerak itu 1200 dengan beban sekian, berapa kekuatan atau strength dari bahan ini yang maksimumnya yang diterima dari orang mendayung sepeda. Setelah dapat, baru dipilih bahan yang mendekati nilai tersebut dari tabel properties material. Ya, seperti itu ya. Mungkin bisa ditambah di bawah ini. Setelah dilakukan simulasi, maka ditemukan kekuatan tarik maksimum atau strength maksimum dari sepeda gunung ini adalah berapa. Ini sesuai dengan hasil simulasi karena menggunakan metode elemen hingga. Ya, mungkin bisa ditambahkan hasil simulasi, kemudian dapat strength maksimum, kemudian baru dipilih, mungkin ada 5 atau 6 pilihan kelas dari aluminium, tipe dari aluminium, kemudian dibandingkan dengan dengan cost dan berat massa dari aluminium tersebut. Mungkin itu kelompok A yang bisa ditambah menjadi 2 halaman lagi ya. Nggih Bapak, insyaallah. Ya. Baik, ada komentar dari teman-teman yang lain? Jika tidak ada, kita coba lihat dari kelompok B. Kelompok B kita tutup. Ya, silakan kelompok B. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak, jadi di tugas kami itu belum lengkap semuanya, seperti yang kelompok 1 itu tidak ada spesifikasi dari peleknya, karena kami beranggapan dari tugas yang kemarin kan kita hanya permisalan spesifikasi dari pelek Pak, tapi yang dipilih kan metal, jadi kita mengkelompokkan beberapa metal saja dan yang ferrous dan non ferrous saja, seperti itu Bapak. Iya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kelompok B dari pemilihan bahan, kita menggunakan perbandingan eksponensial, yaitu perbandingan yang membandingkan satu material atau material yang lain dan dipilih nilai yang paling tinggi menurut kami. Dan selanjutnya yaitu ada pengertian tentang ferrous dan non ferrous, itu akan disampaikan oleh saudara Yusuf ya. Monggo Mas Yusuf, lanjut. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian logam ferro dan non ferro. Logam ferro bisa di zoom Mas, diperbesar. Mohon maaf Bapak, mungkin bisa di scroll. Lanjut. Baik, saya akan lanjut. Logam ferro. Logam ferro adalah sebuah logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi.
Untuk menghasilkan suatu logam, paduan yang mempunyai dua sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan berbagai macam logam lainnya. Sementara pengertian logam adalah elemen kerak bumi dalam kurung mineral yang terbentuk secara alami, di mana jumlah logam diperkirakan 4% dari kerak bumi. Logam dalam bidang keteknisian adalah besi yang biasanya dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan, pipa, alat-alat pabrik, dan sebagainya. Logam adalah kimia yang sifat-sifat tertentunya, yaitu poin pertama, dapat ditempa diubah bentuknya. Poin kedua, menghemat panas dan listrik. Poin ketiga, keras dalam kurung tahan terhadap goresan, potongan, atau keausan. Kenyal dalam kurung tahan patah bila dibanting. Kuat dalam kurung tahan terhadap benturan, pukulan, martil, dan juga liat dalam kurung dapat ditarik. B. Logam non-ferro atau ferrous adalah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau ferro. Oleh karena itu logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi atau ferro. Bukan besi. Mungkin bisa di-scroll lagi Pak ke bawah. Mohon maaf ya Pak. Mungkin Baik, lebih ke bawah Pak, biar terlihat jelas. Ini awal lanjutannya ketutup Pak. Sampai B. Oke, baik. Terima kasih Pak. Bukan besi dalam kurung non-ferro. Logam non-ferro berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lainnya. Secara luas, non-ferro dapat ataupun dipadukan antara logam non-ferro bahkan dengan logam ferro untuk mendapat suatu sifat yang baru yang berbeda dari sifat asalnya. Logam non-ferro adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu poin 1, elastis, dalam kurung karet, cair, bahan dalam kurung bahan pelumas, dan juga tidak dapat menghantarkan arus listrik, dalam kurung bahan isolasi. Poin kedua, peka terhadap api, dalam kurung bahan bakar, tidak dapat terbakar, dalam kurung asbes, dan juga mudah pecah, dalam kurung keramik. Minta tolong untuk di scroll ke atas Pak. Nomor 2 pengerti. Mungkin ya nomor 2 lanjutannya Pak. Sudah Mas. Nomor 2, pengertian besi cor, abu-abu, dan ulet. Jenis besi tuang ini sering dijumpai dalam kurung sekitar 70% besi tuang berwarna abu-abu, mempunyai grafit yang berbentuk flake. Sifat dari besi tuang ini kekuatan tariknya tidak begitu tinggi dan keuletannya rendah sekali, dalam kurung nil ductility, sehingga tidak dapat dibentuk dengan cara selain pengecoran dan proses permesinan. Ketangguhan besi cor ini juga rendah. Hal ini disebabkan karena bentuk grafitnya yang berupa flake, di mana ujung-ujung flake ini merupakan takikan yang sangat menurunkan ketangguhan. Walaupun demikian, besi cor kelabu paling banyak digunakan karena terdapat banyak sifat yang menggunakan
karena terdapat banyak sifat yang menguntungkan, antara lain sehingga tidak dapat dibentuk dengan cara selain pengecoran dan proses permesinan. Ketangguhan besi ini kok, maaf Pak, Ya, ini ada yang apa ganda gitu Pak. jadi turun ke bawah. Ya. Sifat antara lain yang menguntungkan, poin pertama, mudah dituang atau dicor menjadi bentuk yang rumit. Poin kedua, mudah dilakukan proses permesinan. Poin ketiga, tahan aus atau gesekan karena grafit dapat berfungsi sebagai pelumas. Poin keempat, mempunyai kemampuan meredam getaran dalam kurung damping capacity yang tinggi. Poin kelima, mempunyai kekuatan tekan dalam kurung compressive strength yang tinggi. Poin keenam, sifat ketahanan korosinya lebih baik dibandingkan dengan baja konstruksi biasa. Poin ketujuh, harganya relatif lebih murah dibandingkan paduan besi karbon yang lainnya. Boleh di-scroll lagi, Pak. Besi cor ini dapat tingkatan sifat-sifat mekanisnya dengan melakukan penambahan paduan dan perlakuan panas yang sesuai. Penelitian untuk meningkatkan sifat mekanis besi cor kelabu diperlukan untuk mendapatkan hasil komponen yang lebih baik di masa depan. Dalam besi cor kelabu terbentuk grafit atau menit tergantung pada laju pendinginan dan komposisi kimia. Berbagai unsur terkadang sengaja ditambahkan untuk mendapatkan sifat-sifat mekanis yang diinginkan. Dalam penelitian ini, besi cor kelabu ditambahkan Fe atau ferrit atau perlit dan C grafit dalam kurung grafit. Bentuk grafitnya berupa serpihan hingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa fasa besi cor kelabu berupa ferrit atau perlit plus grafit serpih dengan sifat agak getah yang dikarenakan ujung-ujung grafit terbentuk serpih tajam. Akibatnya konsentrasi tegangan tinggi sehingga mudah patah. Silikon juga merupakan unsur yang dapat menaikkan pembentukan grafit bulat. Inokulasi dengan ferrosilikon dalam kurung 70% Si dapat dihasilkan grafit bulat yang lebih banyak, bulat dan seragam. Unsur silikon dalam kurung Si, adanya penambahan unsur Si atau dalam kurung silikon bertujuan untuk mengurai sementit menjadi Fe dalam kurung ferrit atau perlit dan C grafit. Bentuk grafitnya berupa serpih hingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa fasa besi cor kelabu berupa ferrit garis miring perlit plus grafit serpih dengan sifat agak getah yang dikarenakan ujung-ujung grafit terbentuk serpih tajam. Akibatnya konsentrasi tegangan tinggi hingga mudah patah. Silikon juga merupakan unsur yang dapat menaikkan pembentukan grafit bulat. Inokulasi dengan ini kan juga, Pak. Maaf. Lanjut. Keuletan didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk mengalami deformasi plastis hingga putus. Keuletan dapat dilihat pada bagian regangan saja pada kurva stress strain. Dari bagian regangan pada kurva dapat ditentukan apakah suatu material bersifat ulet atau getas. Material dapat dikatakan ulet jika putus setelah terjadinya deformasi plastis.
Seperti tabel pada gambar. Mohon maaf Pak, mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain untuk menjelaskan tabel. Saya kembalikan ke MC. Baik, mungkin tambahannya saya aja. Jadi di situ kan ada beberapa grade dari material besi cor abu-abu dan ulet itu. Di situ ada SAE G1800 dan SAE G2500 dan sebagainya. Nah, dari situ kita mengambil spesifikasi yang menurut kita terbaik, dan kita mengambil tipe grade ASTM A536 yang 120 90 02. Nah, di situ memiliki nilai tensile strength sebesar 827 MPa dan yield strength-nya 621 MPa dengan ductility sebesar 2%. Nah, mungkin dilanjut ke bawah, Bapak. Baik, mungkin lanjutannya ini akan dibacakan atau dijelaskan oleh Ulfa. Terima kasih Mas Faiznya. Di sini saya akan menjelaskan baja karbon rendah atau bisa disebut low carbon steel. Baja karbon rendah sendiri merupakan baja yang mengandung unsur karbon kurang dari 0,25% dari berat keseluruhan baja paduan. Baja ini memiliki sifat lunak seperti sifat ulet dan ketangguhan yang sangat tinggi. Selain itu, juga memiliki sifat mampu dibentuk menggunakan mesin dan mampu untuk dilas dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya terjangkau murah dibandingkan dengan baja jenis lainnya. Baja HSLA mengandung banyak unsur, yaitu unsur tembaga, vanadium, nikel, dan molybdium dengan kombinasi komposisi sebesar 10% berat. Mohon untuk itu Bapak ke bawah. Nah, di sini ada gambar spesifikasi material baja karbon rendah. Dalam gambar spesifikasi ini, dari kelompok B, memilih baja yang terbaik dengan IC A656 grade 1 dengan tensile strength 655 dalam kurung 95, yield strength 552 dalam kurung 80 MPa, dan ductility-nya 15%. Itu Bapak boleh ke bawah lagi. Selanjutnya ada baja karbon sedang. Baja karbon sedang bisa disebut juga medium carbon steel, yang merupakan baja yang mengandung karbon antara 0,25% dan 0,6% dari berat keseluruhan baja paduan. Di sini ada spesifikasi material baja karbon sedang. Dengan IC ada 1030 dan 1040. Dari kelompok B memilih baja dengan IC 1040, tensile strength-nya 620 MPa,
yield strength-nya 415 MPa, dan ductility-nya 25%. Terima kasih. Akan dilanjutkan lagi dari kelompok B yang lain. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Ulfa. Mungkin selanjutnya yaitu baja karbon tinggi dan stainless steel itu akan dijelaskan sama Mas Azizi. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Baja karbon tinggi atau high carbon steel. Baja karbon tinggi mengandung karbon antara 0,60% sampai 1,4% berat. Baja karbon ini memiliki sifat paling keras, kuat, dan ulet dibanding baja karbon yang lain. Unsur campuran dalam baja karbon tinggi adalah kromonium, vanadium, tungsten, dan molybden. Unsur-unsur ini dikombinasikan dengan karbon membentuk sifat keras dan bentuk senyawa kabrida tahan keausan. Nah, di dalam tabel berikut ini dari kelompok kami mengambil yang IC number 6150 atau UNS number G61500 dengan kekuatan tensile strength 815 sampai 2170, yield strength 745 sampai 1860, dan ductility antara 22 sampai 7. Kemudian tensile strength. Tensile strength adalah baja yang memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang sangat tinggi pada lingkungan atmosfer. Unsur yang paling dominan di dalam stainless steel adalah kromonium dengan kadar paling rendah 11% berat. Sifat ketahanan terhadap korosi ini masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan nikel dan molybden. Dari tabel berikut ini, untuk yang stainless steel kami memilih bahan dengan UNS number 4 dengan IC number 440A atau UNS number S44002 dengan tensile strength 725 sampai 1790, yard strength 415 sampai 1660, dan ductility 20 sampai 5. Saya kembalikan ke MC. Baik, untuk tembaga ini saya menjelaskan. Menurut buku yang saya baca yaitu Kristanto Agung 2010, tembaga merupakan material yang dapat diperoleh dari biji tembaga dengan nama lain charcoal ferrite. Charcoal ferrite ini merupakan material yang dihasilkan dari campuran senyawa Cu2S dan CuFeS yang dapat ditemukan dalam tambang-tambang yang ada pada bawah permukaan tanah. Dan di sini mungkin bisa ke bawah Pak, biar teman-teman bisa lihat tabelnya. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi dari tembaga atau tembaga paduannya atau koper. Nah, di sini ada tentang USN numbernya itu ada C11000 dan C17200 dan sebagainya. Dan di sini kita mengambil dengan spesifikasi yang tinggi, yaitu kita mengambil UNS numbernya yang C17200 dengan nilai tensile stringnya 1000
140 hingga 1310 MPa dengan nilai yield strength-nya 690 hingga 860 MPa dengan nilai ductility-nya 4 hingga 10%. Mungkin bisa ke bawah Bapak. Nah, di sini ada aluminium paduan. Aluminium menurut Kristanto Agung 2010, material aluminium ini dapat diperoleh dari bahan mentah berupa biji aluminium atau bauksit yang bisa ditemukan secara banyak di tambang. Proses pengolahan bauksit ini menjadi aluminium murni dikenal dengan proses Bayer. Logam aluminium termasuk logam ringan yang memiliki nilai massa 2,7 gram cm kubik, yang mana menandakan konduktivitas panas bisa nilai konduktif bisa menghantarkan panas dan listrik yang sangat baik. Nah, di situ ada beberapa macam aluminium pada tabel. Seperti tadi kita mengambil dengan spesifikasi yang baik, yaitu dengan Aluminium Association Number 7075 dengan nilai tensile strength-nya 570 MPa, yield strength-nya 505 MPa dengan ductility 11%. Untuk selanjutnya magnesium dan titanium akan dijelaskan sama Saudara Dava. Monggo Mas Dava. Magnesium. Menurut Kristanto Agung, material magnesium merupakan suatu material yang memiliki unsur kimia berupa padatan yang berwarna abu-abu dan mengkilap. Material ini memiliki kemiripan fisik dengan 5 unsur lainnya pada kolom kedua, golongan 2, atau logam alkali tanah. Tabel periodik semua unsur golongan 2 memiliki konfigurasi elektron yang sama pada kelopak elektron terluar dan struktur kristal yang serupa. Magnesium berasal dari air laut yang mengandung 1.300 per sejuta bagian magnesium. Direaksikan dengan kapur. Kapur dihasilkan dengan membakar kulit kerang pada 1.320 Celcius. Berikut adalah nilai signifikan tembaga. Tambah kertas minyak isi 250 enggak kali. Lanjut. ASTM number AZ31B, US number 61131. Komposition 30 AL10Z02MN. Condition AS extruded. Tensile strength 261/38. Yield strength 229. Ductility 15. Typical application structures and turbine catonic production. Next, Pak. Titanium. Menurut Kristanto Agung, material titanium dan panduannya adalah material teknik yang bisa dibilang baru di teknik. Material logam titanium murni memiliki massa jenis yang ringan, 4,5 Gr per senti. Titik lebur tinggi
1668 Celsius atau 3035 Fahrenheit dan modulus elastisitas yang tinggi 107 GPa atau 5,5 kali 10 pangkat 6 PSI. Material titanium merupakan bahan logam setransisi yang ringan, kuat, berkilau, tahan korasi, termasuk tahan terhadap air laut, aqua, regia, dan krolin. Dengan warna putih metalik keperakan. Elemen ini ada di antara deposit-deposit berbagai mineral di antara rutil dan ilmenit yang banyak terdapat pada kerak bumi dan litosfer serta pada hampir semua makhluk hidup, batuan, air, dan tanah. Berikut nilai spesifikasi dari tembaga panduan atau disebut juga dengan cover. Next, lanjut yang lain. Iya baik, seperti yang dilihat tadi itu tabel-tabelnya kita mengambil nilai yang tinggi untuk dikelompokkan material yang baik di titanium itu sendiri. Untuk pengertian perbandingan eksponensial dan hasil pembahasan nanti dijelaskan oleh Akrom. Monggo Mas Akrom. Terima kasih Mas Faiz. Untuk pengertian perbandingan eksponensial merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan jamak. Dalam menggunakan metode perbandingan eksponensial ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menyusun alternatif keputusan yang akan dipilih. Selanjutnya, menentukan kriteria atau perbandingan kriteria keputusan yang penting untuk dievaluasi. Selanjutnya, menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria keputusan atau pertimbangan kriteria. Melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada setiap kriteria. Selanjutnya, menghitung skor atau nilai total setiap alternatif. Yang terakhir, menentukan urutan prioritas keputusan didasarkan pada skor atau nilai total masing-masing alternatif. Langsung next, Pak. Tabel. Dari kelompok kami untuk pemilihan bahan velg menggunakan baja karbon tinggi dengan nomor 6150, ductility 7, yield strength dengan nilai 1860, tensile strength dengan nilai 2170. Next, Pak. Next. Tabel di bawah. Nah. Dari penjelasan diperoleh melalui metode perbandingan eksponensial, yaitu membandingkan nilai-nilai tensile strength,
yield strength, ductility pada setiap material yang ada sehingga memperoleh bahan yang unggul dari setiap kelompoknya. Bahan yang memungkinkan untuk digunakan untuk membuat produk velg adalah baja karbon bertipe 6150. Bahan baja karbon tinggi ini memiliki nilai tensile strength 2170 MPa, yield strength 1860 MPa, ductility 7%. Nilai-nilai ini memiliki arti yang mana artinya jenis material baja karbon tinggi dengan tipe 6150 memiliki nilai kekuatan tarik maksimal 217 MPa sebelum material ini patah. Memiliki kekuatan elastisitas 2170 MPa yang mana material ini memiliki kekuatan elastis maksimal hingga 217 MPa. Maka dapat disimpulkan bahwa kelompok kami memilih material baja karbon tinggi untuk dijadikan bahan pembuatan velg karena menurut kami spesifikasi yang baik. Terima kasih. Kembali ke Mas Faiz. Baik Bapak. Mungkin itu hasil pekerjaan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman atau Bapak ada yang mau ditanyakan. Sebelumnya mohon maaf karena tidak sempurna tugas dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Mungkin ada yang lain atau teman-teman yang lain yang memberikan masukan atau pertanyaan tentang Mohon maaf sebelumnya Bapak. Suaranya Bapak tidak kedengaran. Terlalu kecil. terlalu kecil. Tadi mic-nya harus dipegang. Baik, ini pemilihan bahan atau material velg menggunakan metode perbandingan eksponensial. Jadi ada beberapa bahan yang digunakan untuk dibandingkan. Jadi telah dibahas, ini dibahas dasar memang harus diketahui. Ini tidak ditulis lagi dalam bahan ini karena telah belajar pada mata kuliah sebelumnya. Ini mata kuliah material teknik berbicara logam fero. Memang mata kuliah pemilihan bahan ini harus menguasai material teknik, kemudian mempelajari metalurgi fisik, kemudian mata kuliah kekuatan material, mekanika kekuatan material, proses produksi. Nah, ini untuk proses produksi itu nanti berbicara bagaimana memilih proses-proses manufaktur, proses produksi, metode atau jenis proses produksi dan pembentukan yang mana yang cocok untuk pembuatan komponen. Kemudian juga berbicara elemen mesin. Elemen mesin nanti berbicara pemilihan desain. Desain bagaimana cara pemilihan desain dari sebuah komponen. Apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih desain. Kemudian di sini tidak salahnya juga untuk dipaparkan untuk mengulang kembali ya mata kuliah material teknik, sifat-sifat logam. Tadi sudah dibacakan, telah dapat pemahaman tentang sifat material. Kemudian sebelum kita bahas pemilihan, di sini Bapak lihat kita harus tahu dulu untuk velg ini berapa yield strength-nya atau tensile strength-nya, ring untuk sebuah velg ini. Nah, didapatkan itu terlebih dahulu. Didapatkan berapa nilai tensile strength-nya
berapa MPa atau yield strength-nya atau ductility-nya. Ada 3 di sini ya. Misal seperti ini. Setelah kita temukan dari literatur bahwa sebuah pelak yang baik itu harus memiliki tensile strength-nya adalah 800 MPa. 800 MPa megapascal. Maka dari klasifikasi material, properties material ini baru kita lihat di sini tabelnya. Tensile strength yang mendekati angka 800 itu apa? Tipe yang mana? Grade yang mana? 800. Tinggal kita pilih di sini. Misalkan ini kalau 800 ini ya. 827. Berarti ini yang menjadi calon material yang akan menjadi pelak tersebut. Berarti ASTM A536 120 9002. Ini menjadi calon, baru calon. Kemudian kita cari lagi di bahan yang lain. Yang 800. 800. Ini tidak ada 800 misal. Ini bahan baja karbon rendah. Tidak ada yang yield tensile strength-nya yang 800. Tidak ada kan? Berarti tidak ada calon di sini. Tidak perlu kita pilih. Karena calonnya tidak berada di baja karbon rendah. Tidak dipilih. Kemudian baja karbon sedang 460. Tidak ada yang mencapai 800. Tidak ada calon di sini. Calon yang akan kita pilih. Di sini baja karbon tinggi yang angkanya sekitar tensile strength 800 MPa. Contoh ini 1080 800 hingga 1310. Kemudian yang lain ini juga ada yang di atas 800 atau yang 6150. Ada 3 ini yang calon calon material yang akan dipilih untuk sebuah pelak. Begitu juga yang lain. Di sini banyak bahan-bahan ya ditaparkan. Maka yang 800 tensile strength-nya itu yang mana? Di sini kita lihat 800 ini IC 410. Kelasnya adalah ini ya, dengan proses perlakuan QNT ya, nih. Maka bisa digunakan atau yang lain dan seterusnya. Nanti dari sekian itu baru ini udah betul dibuat tabel seperti ini. Tabel seperti ini dikumpul semua. Ini yang tensile strength-nya adalah 800 ke atas. Ya, kita sudah punya pilihan bahan seperti ini. Bahan yang akan jadikan material pelak. Ini yang khusus 800 tensile strength-nya. Ini ada 655, ini tidak masuk. Ini tidak masuk dalam cluster. Ini tidak masuk. Ini masuk tetapi terlalu tinggi. Tetapi kita lihat nanti bagaimana dengan berat massa dia, apakah terlalu berat? Berapa berat maksimum yang diperbolehkan sebuah pelak kendaraan? Atau berapa kos harga? Juga ada perbandingan. Ini tidak masuk. Sehingga di sini juga kita buat parameter lain. Berat massa dari bahan ini per kilogramnya berapa? Kita cari yang paling ringan. Kemudian yang kedua harga per kilogramnya ini bahan ini berapa? Kita tentu mencari harga yang murah tetapi kekuatannya masuk dalam ring yang diizinkan sebuah pelak kendaraan. Seperti itu. Ini juga telah bagus. Tinggal kita mencari berapa standar sebuah pelak kendaraan berdasarkan nanti SNI, berdasarkan JIS atau DIN. Coba dicari itu lebih dahulu baru kita pilih bahan yang sesuai. Mungkin kemasukan dari Bapak. Baik, bagaimana? Nanti diperbaiki kembali. Ini bisa terdengar ya? Masih terdengar? Iya, Pak. Ya.
nanti diperbaiki kembali seperti yang Bapak arahkan tadi. Minggu depan kita coba lihat kembali telah disusun kembali dengan rapi ya. Dimengerti? Mengerti Bapak. Jadi nanti tabel sama grafiknya itu berubah juga ya Pak? Menurut apa namanya itu tadi spesifikasi dari velgnya itu sendiri ya Pak? Iya, benar. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, yang lain tidak ada yang lain. Pertanyaan yang harus dikonfirmasi. Jika tidak ada, perkuliahan hari ini telah selesai dan selamat bertugas kembali untuk memperbaiki belum dapat tugas pemilihan bahan ya. Untuk tadi kelompok A rangka sepeda dan kelompok B pelak kendaraan. Baik, demikian, mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, Pak ucapkan terima kasih atas partisipasi dari kelompok A dan kelompok B. Kita tunggu minggu depan hasil perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.